hari ini aku lagi ada di Toko Ceria buat konten podcast mengenai SDM, sumber daya manusia yang berkaitan dengan karyawan-karyawan di sini. Sebelum itu perkenalan dulu narasumber hari ini ada. Ya, perkenalkan nama saya Ayu Krisna. Oke. Nama saya Emi Suwardani. Di sini Kak Ayu Krisna sebagai apa nih? Saya di sini sebagai administrasi, di bagian administrasi. Terus Kak Emi tadi ya? Ya. Oke, job desk-nya apa? Bagian apa? Kepala gudang. Kepala gudang. Oke, relax saja. Iya. Iya, apa-apa. Oke, di sini kerjanya udah lama apa baru berapa tahun? Kalau saya udah mau hampir 4 tahun ya. 4 tahun jalan dan mau Eminya udah 3 tahun jalan. 3 tahun. jalan. Oke. Lumayan lama, cukup lama. Iya. Oke, terus berarti di sini kan udah lumayan lama nih. Di sini tuh Toko Ceria ini udah berdiri dari tahun kapan ya? Udah lama juga. 2011 ya, 2011. Itu dulu kan pertama itu dari kakek nenek ya, kakek nenek. Terus sekarang meneruskan anak-anaknya gitu. Oh, berarti turun temurun. Turun temurun jadinya. Oke, Iya. kayak bisnis keluarga ya Iya, berarti. bisnis keluarga. Kalau jumlah karyawan di sini berapa? Jumlah karyawannya 24 orang. 24 orang. Ya. Itu ada di dua bagian ya jadinya. Ada di pengiriman sama di area toko gitu. Penjualan di toko. Jadinya ya pengiriman. Pengiriman itu awalnya emang pengiriman dulu apa langsung toko dulu? Toko dulu. Iya, toko dulu. Oh, berarti pengirimannya baru. Layanan baru. Iya, layanan baru. Untuk yang bagian pengirimannya berarti itu cowok-cowok. Cowok-cowoknya. Iya, cowok-cowoknya. Helpernya ya. Helpernya ya. Biasanya ada tantangan nggak di masing-masing bagian? Kalau tantangan pasti ada ya. Pasti ada di setiap karyawan itu karena beda-beda ya. Sifatnya beda-beda. Sifatnya beda-beda juga. Pemahamannya juga. Tuh dah. Jadinya paling kesulitan sih kadang-kadang miskomunikasi karena kita banyak kan karyawannya gitu. Jadinya di miskomunikasi aja sih. Biasanya gitu antar bagian. Iya, antar bagian karena di sini kan ada di bagian kasir, terus helper di toko, kepala gudang, admin toko, admin pengiriman, sama di supir, helper pengiriman juga gitu. Jadinya banyak bagi-bagian lah. Jadinya itu dah kadang-kadang tuh di miskomunikasi aja sih. Sama di libur-libur aja gitu. Oh, kayak nentuin libur, shift libur. Iya, shift libur. Ngatur shiftnya. Kadang-kadang. Oh, berarti di sini shiftan berarti kerjanya? Iya, shift-shiftan. Oh, shiftnya berapa tuh? Shiftnya ada 2. Oh, 2 shift aja. Iya. Kecuali pengiriman aja 1 shift. Iya, pengiriman 1 shift. Iya, betul. 1 shift. 1 shift berarti kerja dari jam 8 ya. Jam 8 sampai untuk selesai ngirim. Kalau normalnya jam 6, tapi kalau misalnya jarak tempuh pengirimannya jauh, bisa sampai lembur itu, masuk lemburan. Gitu. Dia masuk lemburan setelah jam berapa? Setelah jam 6. Setelah jam 6? Iya. Oh, berarti normal dari jam 8 sampai jam 6? Iya. Kalau jam 8 sampai jam 5, kalau supirnya jam 9 sampai jam 6 sore. Gitu. Oke. Terus kira-kira orang-orang yang karyawan ini punya pengaruh nggak seberapa besar terhadap jalannya tugas hariannya? Iya, terpengaruh. Terutama nih kalau misalnya di bagian helper ada barengan libur nih. Sebenarnya kan nggak boleh nih sedevisi itu barengan libur. Terkadang itu dia sakit mendadak itu. Jadinya bisa pengiriman itu
tertunda karena Oke. kurangnya tenaga pengiriman kayak gitu. Anggaplah di hari ini tuh sampai 3 orang gitu nggak kerja karena sakit kan juga. Jadinya pasti ada plan yang udah gini udah ada dari kemarin, orderan itu jadinya ke pending gitu. Oh. Gitu, dari itu absensi ya jadinya. Itu. Biasanya Hamin berapa kalau misalnya mau ngatur libur? Kalau libur itu udah ada schedule-nya kan, jadinya karyawan tuh dapat jatah libur sebulan tuh 4 kali. Dia bebas itu ngambil, tetapi tidak boleh sedivisi sama temen yang lain. Oh, Gitu. oke. Jadinya kadang-kadang itu udah ada satu divisinya libur, dan nantinya dia mendadak ikut libur kayak gitu. Oh, Ya, itu sering terjadi apa? Sering. sering, Oh ya? sering, ya. Emang sering sih kalau dunia kerja kayak gitu. Iya. Apalagi pas rainan ya. Pas Bali kan rainan, ya Bali. padatnya hari raya. Ya, hari raya. Banyak libur. Ya, betul. Bali banyak libur. Oke. Biasanya ada nggak tanda-tandanya kalau misalnya karyawan itu ada problemnya atau masalah kayak gimana gitu Ada. dalam SDM-nya? Ada yang pertama itu dari kehadiran ya. Dari kehadiran, jam kerjanya itu, terus keluar masuknya karyawan. Kayak gitu. Sering terlambat gitu atau gimana? Iya, sering terlambat. Oh iya? Iya. Sering terlambat, dan jam pulang pun juga begini biasanya dia lebih maju gitu. Oh. Pulang. Memulangkan diri duluan sebelum jamnya. Iya, kadang. Oh, berarti gini tank. Iya. Orang tank, tipikal tank. Ya. Ya, gitu. Terus kalau misalnya di toko ceria ini kan kinerja karyawan tuh diukur ada pakai data gitu nggak atau cuman prediksi kayak gitu aja biasa? Pakai data. Pakai data. Iya. Kayak gimana tuh gitunya? Ada nggak gini ya contohnya? Kalau datanya itu biasanya kita kan dari absensi. Absensi secara manual, tertulis, dan secara Sidik jari. sidik jari kayak gitu. Jadinya kalau di absen tuh di sidik jari itu kelihatan. Kalau keterlambatan itu biasanya dia tanda merah. Dan kalau nggak absen pulang itu biasanya dia nggak isi jam. Oh, nggak isi jam. Iya, jam Jam pulang itu nggak kelihatan. Oh, karena Jadinya udah di set ya? iya, karena udah di set, jadinya itu kita tahu oh dia tuh Lebih awal. sengaja mungkin nggak absen gitu karena nggak kelihatan jam pulangnya kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Itu berarti datanya masuk ke komputer. Komputer ya. Oh, oke. Menarik juga. Terus kalau kita ngomongin data karyawan nih, ada nggak kan tadi udah disebutin contoh lainnya lagi, ada nggak apa itu aja biasanya dilihat dari ini ya, kualitas kerjanya atau misalnya ada penurunan pendapatan nih per bulannya, itu ada nggak dampaknya itu dari penyebabnya itu dari pelayanan yang diberiin tuh, dari kinerja karyawannya? Nggak ada. Nggak ada. Ada sih. Soalnya kadang kan ada yang kayak gitu dia. Iya. Jadi Karena dampaknya bilang judes misalnya Iya. kasirnya judes gitu. Jadi dampaknya di pembeliannya biasanya, penjualannya. Kalau itu sih nggak ada. Nggak ada. Tapi cuma mungkin kadang-kadang itu kan anggaplah setiap tahun itu ada aja kenaikan barang ya, kenaikan barang, Harganya kenaikan harga itu. Jadinya menyesuaikan juga kan. Kadang-kadang langganan itu mungkin pertama itu agak kaget aja dengan shock. shock dengan perubahan harga itu aja sih. Kalau selebihnya itu nggak ada. Iya, harga gini, barang-barang gini Iya. soalnya kan nggak Nggak nentu nentu. harganya. Tergantung, Tergantung kebutuhan dia. pokok sehari-hari, apalagi kayak beras kayak Iya, gitu ya. bener. Kebutuhan pokok. Oh, berarti toko Cherry hanya menjual kebutuhan pokok yang kayak beras, minuman-minuman kaleng, Iya. peralatan Ada rumah juga tangga. sih juga peralatan rumah tangga, baju-baju anak itu ada. Oh, Iya. oke. Biasanya ada nggak staff itu musiman gitu? Kadang kalau perusahaan lain tuh kan, atau usaha lain kan ada kayak musiman apa dari resign semua gitu. Nggak sih. Nggak ada. Enggak sih, nggak ada. Hmm. Palingan cuma misalnya resign itu mungkin ya dari yang sudah berumah tangga, mungkin ada kayak
orang Bali itu ngayah gitu ya. Oh. Jadinya itu mungkin dia resign karena mertuanya nih Oh, udah iya, nggak mertuanya udah nggak bisa bisa nih ngayah. ngayah Heeh. gitu. Dan kalau di sini kan sekarang banyakan anak-anak Anak muda. muda, jadinya Heeh. tiba-tiba nikah gitu Oh, iya, gitu benar. aja. Karena kan udah beda nih Entah dia gininya, pindah lokasi, ya, pindah lokasinya rumah, kayak gitu Oh, itu aja hamil sih. gitu iya. aja. Heeh. Oke, berarti biasanya ada nggak langkah cepatnya, misal cari pegawai baru lagi atau gimana? Kita kalau misalnya ada yang udah mau resign ada gini, Hamin sebulan ya, sebulan itu udah dia mengajukan surat resign. Oh, mengajukan surat Iya. wajib. Wajib. Biar bisa mencari pengganti lebih awal kan. Karena soalnya nggak tahu kan hack session sama low session untuk gininya penjualannya itu kadang-kadang kan udah rame tuh, jadinya belum ada pengganti itu udah kewalahan kadang-kadang gitu. Oh, ya juga sih. Iya. Biasanya dapat dalam sebulan itu atau kadang lebih-lebih atau lebih cepat? Kadang juga lambat, bisa di 2 bulan 3 bulan gitu baru ada masuk gitu. Oh. Biasanya sistem interviewnya gimana, online atau bagi apa Ketemu. namanya? Heeh, Ah, bagi itunya di kalau- online atau gimana? Kalau gininya muka lowongannya itu kan biasanya kita posting ya di IG dulu, di IG, Facebook itu. Terus kalau lamarannya langsung bawa ke toko gitu. Oh, langsung Ya offline. offline. Oke, berarti bukan PDF kirim ke Enggak. WA gitu. Oh, biasanya ada nggak kan biasanya kita tuh kan pasti punya prediksi, bayangan. Ada nggak contoh masalah SDM tuh yang pernah ditemuin tapi ternyata penyebabnya tuh bukan itu gitu loh. Pernah nggak? Kalau itu ya Misal salah prediksi, oh, bilangnya awalnya ternyata dia tuh kayak kesannya kayak ngefitnah ya, tapi ya ternyata bukan itu masalah yang dia lakuin, tapi kita bilangnya kayak gitu, belum cari tahu masalahnya gitu. masalah poinnya ya. Heeh. Kalau gininya sih di awal itu palingan di kayak tadi tuh miskomunikasi aja ya. Untuk pastinya itu enggak sih ada ya. Gimana? Masa ya, Nggak ada. iya. Oh, berarti sejauh ini masih tidak ada salah prediksi, salah gimana gitu kan? Iya. Masalah komunikasi dia. Iya. Iya, itu ini sih paling sering terjadi, miskom. Sini kira-kira ada ini nggak, ada training karyawan atau langsung kerja gitu setelah selesai interview, setelah diundang? Kalau trainingnya itu gini dulu, seminggu itu keliling-keliling toko dulu. Kayak perkenalan. Ya, perkenalan dulu, perkenalan lingkungan, perkenalan barang, sama perkenalan teman-teman lah. Kalau di bagian kasir itu palingan disuruh dulu mempelajari gini, rokok-rokok. Rokok-rokok itu kan banyak brand tuh. Jadinya harus tahu brand apa aja. Kayak gitu. Apalagi dia tidak merokok. Iya, apalagi kasir kan cewek nih. Jadinya itu satu rak tuh harus tahu ini tuh khusus rokok A, apa, gitu. rokok A, B gitu. Oke, jadi tadi kan udah sempet nanya tuh. Mau nanya lagi deh. Ada nggak kendala selama misalnya pengiriman, kendala karyawan dalam pengirimannya tuh? Ada nggak? Oh iya. Kalau kendalanya sih di pengiriman itu biasanya untuk pengiriman yang jauh-jauh ya. Kayak ke Bedugul nih, Pancasari Baturiti. Jauh juga ya? Ya, sampai ke negara juga ya pengirimannya biasanya. Sistemnya soalnya COD. Oh, COD. Berarti iya. nggak ada yang transfer atau? Bisa transfer. Bisa Bisa transfer, transfer. ya. Itu dah. Kendalanya sih biasanya di cuaca ya. Ya, Di cuaca sama macet. Macet juga. Apalagi ke negara. Iya. Macet. Ke Itu negara macet sama panas. Panas. Kalau Bedugul kehujanan. Oh iya, karena dia pegunungan. Iya, pegunungan kayak gitu. Itu aja sih. Tapi kalau ke Bedugul itu dia biasanya pengiriman itu cerita, biasanya enaknya itu bisa beli stroberi ya. Kayak Oh, gitu. just tip. Iya. Just tip. Iya gitu. Ya, tapi biasa strawberry aja berarti. Stroberi apa kerupuk ya, sayur ya. Sayur mahal Sayur. sana. Iya. Oh iya, mahalan ya. Iya.
lebih Kayak murah gitu. karena kan perkebunannya di sana biasanya. Mm-mm. Kalau misalnya ke negara, ngirimnya cuma negara sama Blugol apa ada lagi? Ada daerah Tabanan, Tabanan ya. kota. Ya, Tabanan Kota. Argo. Ke Penebel. Margo, ya. Penebel. Oh, ada juga. Iya, ke Perian kayak gitu. Perian juga. Mengui juga. Oh ya? Iya. Paling daerah ke selatan Mengui aja. Mengui. Apa Mengui lagi? aja. Mengui aja. Nah, sampai Mengui. Oh, berarti belum ke selatan lagi nyari macet. Belum enggak. Tak nyampe sana. Iya. Soalnya kalau misalnya ke negara tuh jalannya udah panjang, terus macet, truk-truk, Ya. Iya, bajre truk-truk gitu-gitu. besar. Mm-mm. Ya, itu udah Apalagi pas jalan jebol tuh. Oh itu, kendala sekali itu ya. Ya. Pas oh itu. iya, itu sempat muter atau? Muter dia. Oh ya? Ya. Iya. Muternya lewat, berarti lewat mana muternya? Ke selatan ya kan ada bajar tuh jalan gini tuh. Jalan pintas Dia ya? lintas apa? tuh. Tapi dia tuh harus masuk 1, 2, 1 Oh, gitu. selang Giliran Selang-seling ya, Oh. giliran sama truk-truk besar yang lainnya. Heeh. Karena lumayan waktu itu ya, Berapa lama itu ya lumayan? 2 minggu lebih ya, Ah, hampir ya. Itu Ah, itu udah kejar target banget itu, biar cepat-cepat bisa buka. Tidak, karena juga langganan itu kasihan. Pas itu kan ada juga langganan yang di Bajra itu banyak dia waktu itu gini jadinya tutup karena pertama itu kendalanya dia kebanjiran. 2 kali dia kena musibah. itu kebanjirannya di dekat jembatan itu. Iya, Oh, itu jebol pertama itu kebanjiran dia sampai airnya itu meluap. oh, Terus heeh. lagi seminggunya itu kejadian pas apa tuh Mbak waktu itu? Oh ya, gininya Betul, jalannya jalan. jebol Ah, itu. jalan Itu lebih pintasnya lama lagi itu jebol. jalan Oh, jalan pintasnya sempat jebol juga. Kadang-kadang di sana ngambil juga barang di sini. Oh. Jadinya nggak bisa ngirim ke sana. Pas di depan tokonya jebolnya. Oh iya? Iya. Double kill. Itu dah jadinya Heeh. itu dah kadang-kadang jadinya pemasukan juga terhalang ya. Berarti sempat off pengiriman apa ditunda? Ditunda sih, tapi masih kalau dekat-dekat sebelum Bajra itu tetap jalan. Itu jalan. Oh, setelah bajranya baru Iya. ditunda dulu. Ditunda dulu. Oh, oke. Itu ada ini biasanya pengiriman start dari jam berapa biasanya? Setelah mereka datang, karyawan datang, langsung mulai ngirim atau jeda dulu? Nyiapin barang dulu, Heeh. bikin nota. Nanti kalau udah selesai nota baru gini. Baru berangkat. Baru berangkat. Iya. Naik barang dulu. Heeh. Oh, berarti naik barangnya langsung di sini. Langsung sini. Iya. Sama di gudang. Karena Sama kan di gudang. masih nungguin juga PO ya dari customer, jadinya masih nungguin orderan dari customer masuk, jadinya lumayan lah nungguinnya sampai lah 45 menit gitu, jadinya pengiriman itu nunggu dulu, jadinya apa yang perlu disiapkan barang orderannya kayak gitu. Oh, berarti paginya. Tapi sempat prepare siap dulu sebelum tutup atau emang paginya wajib Kalau dimasukin misalnya barangnya? udah ada orderan masuk dari kemarin, udah bisa langsung di Oh, prepare kayak orderan besok paginya. malam, Ya, sore. malam udah masuk Oh, gitu. oke, oke, Tapi oke. kalau Baturiti Pancasari sama gini tuh malamnya udah muat. No, kalau yang jauh. Yang Iya. jauh. Oh, Biar paginya jam langsung 8 start. udah start ya. Iya. Rabu itu biar udah jalan jalan, udah langsung karena jauh. itu berarti semuanya cowok yang ngirim atau cowok? Ada cewek gitu? Kalau biasanya sih cowok aja, tapi kalau dia libur salah satu cowoknya helper cewek biasanya merangkap. Oh, ceweknya juga ada ada helper cewek. Iya. Oh, oke. Itu yang diambil helper cewek yang di toko sih. Hmm. Di kayak si pinjam lah gitu. Oh, dipinjam. Dipinjam, Oh, berarti yang tetap di pengiriman tuh helpernya cowok semua. Berberapa jumlahnya? Supirnya 3. Heeh. Terus gininya helpernya 4. Helpernya 4. Iya. Super 3, helper 4. 7 Oh, jadi iya. orang. Oke. Biasanya berarti ini dong. Mereka random gitu. Siapa yang sedia, misalnya OTW ke negara, atau mereka nentuin sendiri mau ikut yang mana? Biasanya sih random ya dia. Oh. Siapa yang ready duluan datang, dan untuk gininya barangnya udah selesai, itu yang berangkat duluan. Oh, itu yang berangkat duluan. Oh, kirain kayak kita yang ngatur. udah diatur Enggak gitu. sih. Tergantung absensi gitu Iya. misalnya. Enggak. Kerja. Oke. Nah, tadi masalah gudang nih. Sebelumnya gudangnya segini aja atau ada gudang lainnya? Oh, untuk gudangnya ada.
Yang pertama yang barat. dulu di barat Barat. ya. Itu Itu kita sensor lokasi aja sebut Iya. barat utara Ya. aja. itu nama lokasinya di Bantas ya. Di sensor. Oh ya, di barat. Kita pip ya, kita sensor ya. Bisa itu. Nggak apa-apa, bisa. Itu. Heeh. Dulu di sana itu naruh barang-barang aqua ya yang Ya, besar-besar aqua ya. aja? Ya, aqua, teh tepung, gelas, tepung itu. Akuanya yang galon atau yang dos-dos gitu? Dusan sama Dusan galon. sama galon semua sih. Oh, semua. Iya. Karena kan banyak tuh anggaplah tronton ya. Nggak. Heeh. Mungkin pengambilannya Tra- 500 tra- tuh. Oh, Pengambilan 500 kalau mungkin cukup di sini. Heeh. Nah, sebagian di situ taruh, Oh, sebagian di sini. situ. Iya. Berarti barang-barang yang di sini, gudang-gudang di sini barang-barang yang Retail. Oh, Untuk retail. dijual retail. Heeh. oh. Oke. Gudangnya itu aja apa ada lagi? Ada yang baru di utara. Utara. Oh, di utara. Yang Yang di, lama? yang di barat tuh udah Udah selesai. Oh, udah selesai. Ya. Itu ngontrak dulu. Oh, ngontrak. Ya. Terus kalau yang baru Yang milik sendiri. milik sendiri. Ada nggak kejadian-kejadian gimana gitu di gudang? Biasanya kan ada tuh kejadian-kejadian kayak mistis. Kalau di gudang yang lama ya, Ada? itu Ada. banyak sekali. Oh, Karena iya? katanya dulu tuh bekas orang yang jualan bawang ya dulu ya, itu dah. Karena pas itu sempat pertama ngontrak itu kan bersih-bersih ke sana itu di kamarnya itu ada kamar tuh Mm-mm. serem sekali. Mm-mm. Lampu itu semua mati. Mati. Nggak hidup gitu. Nggak Udah hidup. diganti tetap mati. Kalau itu gimana? diisiin lampu pasti cepet nantinya Oh, kayak mati. cepet mati Iya, gitu. Oh. ada aja Oh, gitu. iya? Kejadian. Karena kayak orang tertutup di situ tuh gelap dia. Heeh. Oh. Ya istilah Balinya tiap gitu. Iya, tiap banyak penghuninya ya gitu. Terus ada lagi? Kalau saya sih nggak pernah ya Heeh. ngelihat secara langsung, tapi teman-teman dari pengiriman dan kepala toko tuh mungkin Moeminya bakal ceritain karena dia pernah ngalamin gitu. Kalau saya sih enggak, karena saya palingan ke sana cuma gini aja. Apa tuh namanya? Sebentar kalau dia kan Agak nungguin cuek ya, gitu kan. ngiriman gitu. Oh, kalau mau nggak berani ke belakang, di depan aja. Biasanya masuk merasakan hawa-hawa gini. Iya. Oh iya. Merinding ya. Beneran? Setelah tahu cerita itu apa sebelum cerita itu? Belum cerita itu. Oh iya? Kan ke Udah. belakang tuh nggak gelap. Heeh. Gelap. Kalau mau naruh tepung dulu di belakang ya, ikutlah pengirimannya nanti ke depan lagi, ke belakang, depan. Oh, ada Nanti orang sendiri. ikutin. Ikutin. Oh. Pokoknya nggak mau diam di sana sendiri gitu. Oh iya. Kalau teman-teman ikut keluar, kita ikut, padahal seharusnya kan kita nungguin di sana buat ngitung gitu. Nggak, kita ikut lagi keluar gitu. Karena seserem itu ya. Ternyata sebelum diceritain udah Iya, Ngerasa udah merinding. ngerasain sendiri gitu. Oh. Kalau pengirimannya gimana waktu itu? Pada saat makan ya, Ya. katanya. Nasinya hilang. Nasi yang udah dibuka. Bukan dimakan. masih hilang. Iya, nasinya. Berarti cuman itu aja, apa ada yang bilang lagi tahu dari tetangga di ruko itu? Kalau atau- tetangga sih enggak. Kalau pengiriman tepung itu kan ke sana. Dia ada ngasih tahu di situ tuh ada gini, di sini dia ada gini gitu. Berarti punya Nah, Iya, indra kayak nih. Indra. makanya kalau Kelihatannya dia udah ngirim, was-was dah. karena dia nyeritain semua hal Berarti yang ada di selalu sana. diceritain. Iya, dia datang. Diceritain. Pasti dia minta gini, tutup dong bisa. pintu yang di belakang, Mo, kayak gitu. Pasti dia selalu minta itu, Kadang- tutup dong, Mo. Soalnya ada Wih, di sampingmu gitu. ada yang Nah, ngeliatin saya kayak gitu. Dia tuh udah tahu gitu, baru dia masuk aja. Udah ada yang liatin, Mo, tutup dong, minta tolong. Pasti dia gitu. Cowok? Selalu. Iya, Ininya, cowok. pengirimannya. Pengirimannya. Sebagian besar yang dilihat Padahal- cowoknya. Iya. Oh iya. Iya. Karena mungkin kan dia bilang itu karena perempuan. Iya, itu mungkin. Penghuninya perempuan. Iya. Ya lebih terbuka ke cowok dia mungkin. Iya, mungkin dia lebih nyari perhatiannya ke cowok. Untung juga nggak ke Ke cewek. Bisa dong. Enggak, udah mau ke sana pasti. Iya, Ah. gitu. Tapi kalau yang gudang baru aman. Gudang barunya aman. Aman. Karena
dekat jalan Dekat jalan raya. raya. Oh, yang kemarin masuk apa gimana? Kan jalan raya tapi itu dah karena di Heeh. sampingnya itu kayak pohon-pohon tinggi itu banyak. Oh, kayak hutan. Enggak, rumah tapi pohon tinggi banyak. Oh, rumah Tak, pohon. Kayak rumput-rumput tuh banyak. Oh, ya. Horor juga. iya, Merinding. merinding. Nah, kalau kesini gimana? Kita berdua aja juga hari ini. Gudang barunya? Kalau Ada gini? gudang Nggak barunya ada. enggak sih, aman. Tapi kadang-kadang tuh karena masih los ya, Ya. jadinya itu Oh. was-was juga, Sama barangnya. takut sendiri juga ke sana karena kan anggaplah kalau ada apa-apa tuh kita jauh dari jalan raya karena kan masuk nih gitu. Enggak terlalu masuk juga. Maksudnya luas lah ke belakang luas gitu. banget. Ada Jadi ini ada penduduk lain nggak di sampingnya apa jauh-jauh Nggak sih. juga? Jauh. Sawah. Sawah aja. Oh. di gudang. Cuman masih agak terbuka aja gudangnya. Terbuka. Ini belum jadi apa gimana? Apa sudah? Baru mungkin udah 80% ya. 80%. Oh, 80%. Berarti barang ini ada kepikiran mau dipindah ke sana atau emang sebagian sini aja dulu? Sebagian di sini. Sebagian sini. Iya, karena di sana belum full gini, apa tuh namanya? Jadi gitu. Jadinya kan nggak berani semuanya barang juga ke sana. Jadinya untuk gini, pemindahan barang dus-dusan yang besar-besar aja di gudang Iya. utara jadinya Aqua, gitu. tepung. Aqua, Oh, besar-besar Minuman, besar-besar berarti Iya. sana. Ada gini, ada shift karyawan ke sana nggak atau dibagi tugasnya gimana? Ada sih paginya bersih-bersih ya. Ya, bersih-bersih, Bersih-bersih, nge-CS karena di sana kan ada mesin es. Hmm? Itu dah setiap sore ngambil lah es ke gudang. Karena kan juga toko sama gudangnya tuh dekat sekarang. Daripada yang sebelumnya itu kan jauh. Jauh dan horor. Iya, itu udah horor sekali. Paling di sini pas mau bongkaran, mau muat baru ke sana. Oh. Baru ke sana. Berarti Pas semua bongkaran. barang sales itu datang ke sana. Datang ke sini. Apa sini dulu? Ke toko. Oh, nurunnya baru Nurunnya barang- baru ke sana. Iya. Baru ngikut salah satu ke sana. Oh, tadi kan sempat bilang tuh ada SS. Ini juga produksi es tuh gimana? Oh iya, ada produksi es ya. Kecil ya. Lebih kecil. Masih mesinnya tuh kecil. Cuma biasanya setiap hari itu cuma dapat es palingan Berapa di bungkus tuh? berapa, 2 ya? Enggak. 2, Kalau maksimalnya biasanya 5. 5. 5 apa tuh? 5 bungkus, 5 bungkus Berapa kiloan. galon biasanya? 2 galon. 2 galon. Oh, 2 galon. Tapi kadang-kadang kan lupa ke sana. Yang dia kan off sendiri dirinya. Oh, mesinnya off Karena sendiri. penuh. Oh, Kepenuhan. otomatis berarti ya. Ya. Oke, untuk tadi kan sempat sebelum es nih, sebelum masalah es, itu sempat bahas juga yang mengenai shift-shiftnya yang Jaga ya. ada nggak yang jaga di gudang itu selama misalnya jam kerja, selama jam buka toko gitu. Pas ada penurunan barang muat itu aja ke sana. Oh, berarti datang ke sana Datang kalau ke sana, ada info mau nurunin barang. iya. Mau bongkaran itu aja. Tadi abis itu dikunci dah lagi. Oh, dikunci. Berarti nggak ada yang standby di sana. Nggak ada. Kecuali muat ya, Ya. muat lagi ke Lagi gudang, ke gudang untuk bolak-balik jadinya. bolak-balik. Muat untuk ngirim orderan ya. Orderan. Oke. Berarti lebih ini dong, karyawannya dia lebih gampang dan gak gabut diam di sana. Iya. Sendiri kan. Iya, sendiri. Nah, tadi kan sempat bahas juga shift gudang ini. Sebelum itu kan tadi kan aku belum nanya nih. Jam buka toko nih belum tahu nih. Oh iya. Jam buka tokonya itu biasanya jam berapa? Jam 7 Jam 7 untuk pagi, Heeh. jam 7 sampai jam 9. jam 9 malam. Jam 9 malam. Iya. Tadi 2 shift berarti ya? 2 shift. 2 shift. Buka setiap hari atau? Setiap hari. Oke. Iya. Kecuali hari raya Bali ya, agama Hindu ya. Heeh. Di Galungan sama di Kuningan itu libur. Sama Nyepi. Nyepi otomatis libur. lah. Nyepi libur Ya, dong, say. Itu Nyepi nasional ya. Iya. Mana bisa buka. Siapa mau beli nanti? itu libur kita. Tahun baru biasanya kita sih SO. SO tuh gimana tuh? Stock of name. Oh, stock of tahunan. name ya. Closingan ini. Iya, ya. closingan barang-barang. tahunan. Iya, buku tahunan. Biasanya yang bagian itu siapa tuh? Kita semua karyawan Oh, semua karyawan. Iya, Oh, ngecek. berarti semuanya terlibat. Terlibat. Nanti Iya. dikasih dah kertas yang ini. Oh, iya. Nah, Tugasnya apa? Ini barang ini berapa setanya, ini barang-barang semua. Oh, berarti semua
stok di satu-satu tuh. Iya. Oh, Tapi nggak bisa sih dalam satu hari Iya. itu. Palingan di dusan aja ya, dusan yang besar-besar aja, yang apa biasanya best moving, yang itu aja dulu, karena paling cepet di rokok lah terutama. Ya. Itu ngeceknya. Karena Oh. rokok kan riskan tuh. Heeh. Lumayan. Lumayan. Ya, Iya. lumayan. Lumayan uangnya. Gitu. Berarti yang ecer tuh nggak terlalu diginiin. Nah, Enggak. paling dusanya Ya, kami, dusanya. aqua, air-air. Aqua. Oh, baru tahu ternyata begitu ya. Nah, kalau masalah kembali lagi mungkin kita ke karyawan dulu lagi nih. Karyawan tuh masalahnya biasanya memang kalau di sini tuh absen aja atau ada yang lain lagi? Untuk kendalanya Heeh. sih, kalau di helper toko tuh Mm-mm. aman. Cuma di absen itu biasanya di pengiriman Gimana? aja. Karena Cowoknya. cowok ya soalnya Heeh. gitu. Kalau yang ceweknya tuh aman sih. On time On gitu. time ya Heeh. gitu. Kalau lebih ke pengiriman cowok aja sih. Biasanya kalau misalkan cowok tuh, Mm-mm. kan kadang ada yang nggak dengerin. Itu ada nggak solusi atau hukumannya apa gitu setelah berapa kali absen tuh kena ini misalnya? Ada, kita karena SP dulu ya, SP1 dulu gitu. Kalau udah sampai Berapa SP3 kali? Heeh. itu kita udah langsung ngeluarin surat. Surat pemecatan. Oh, langsung pemecatan. Iya, di kedua itu kita tanda tangan untuk surat pemotongan gaji karena tidak sesuai dengan kinerja dia, dengan perjanjian awal kayak itu. Itu masalahnya tuh kalau misal absensi. Oh. Sama libur nggak ada Keterangan. Nggak ada keterangan kabar. tuh. Nggak ada Nanti kabar. dipotong Potong gaji. Iya, potong potong harian. dapat sanksi ya. Oh, sanksinya. Sanksinya itu 1 kali Itu kali gaji potong dipotong. gaji. Oh, iya? Iya. Satu kali gaji. Mm-mm. Wow. Iya, karena soalnya udah dikasih kelonggaran itu kadang-kadang diabaikan kan, jadinya ada aja peraturan baru gitu. Iya sih bener. Iya, Yang awalnya seharusnya peraturannya masih aman-aman. aman. Karena ada satu orang Mengelunjak. Iya, Jadi nambah peraturan baru. Terus ntar karyawan lain jadinya kayak tertekan kena kayak dampaknya gitu, kan. dampaknya. Oh. Berarti solusinya mengasih SP Iya. gitu. Oh. Berarti biasanya nggak ada gini. Kan misal ngasih hukuman baru, maksudnya aturan baru lagi. Itu nggak ada keluhan dari karyawan lain atau kadang ada ngeluh gitu. ada lah yang gini tuh yang di depan tuh terutama yang ngeluh. Bagian kasir. Iya, karena pernah ngelanggar dia. Oh iya? Iya. Iya. Karena kan semua jadinya Semua kena. jadinya kena. Gitu. Pasti keluh-keluhannya itu ada. Padahal yang ngelakuin orang ini, kenapa semuanya yang terlibat kayak gitu. Kayak gini tuh. Yang cowoknya itu sering sekali dia bilang sakit nggak bawa Iya. surat DC kan. Nah, itu udah jadinya harus diwajibin surat DC, sedangkan di depan tuh ceweknya kan enggak Iya, betul. beneran dia sakit. Beneran dia sakit, tapi dia kan ke bidan nggak dapat surat DC, jadinya dia haruslah ke dokter. Dia dapat surat DC gara-gara satu orang nih gitu. Harus serentak. Serentak jadinya semua jadinya kena gitu. Kalau nggak gitu, dia kena penalti jadinya. Kalau nggak ngasih surat. Iya, Nah, juga termasuk sekali gaji. alpa jadinya. Itu kali gaji juga. Iya, gitu. Jadinya itu dah dampaknya itu banyak pengaruhnya jadinya di pengiriman itu. Tapi biasanya ini nggak ada bener-bener kayak dia tuh satu orang itu tuh yang ngalamin lambat terus tuh kapok nggak apa selesai sempat sampai dipecat nggak gitu nggak? Nggak, sama Nggak, aja. sama aja. Sama aja. Kirain bakal berubah. Enggak, ada apa potong dah gajiku gitu dia kan. Namun udah dikeluarin surat gitu. Sama aja lah. Emang agak-agak gini udah. Ada aja emang soalnya kalau ngatur orang tuh agak Iya, apalagi beda-beda ya sifat-sifat orang. heeh. Kan tadi kan sempat bahas nih masalah armada. Ada nggak sih kayak kendala-kendala
pengiriman. Tadi kan sempat tuh kendalanya tuh jalan jebol atau jalan jebol ya sih, benar jalan Iya. jebol. Terus ada nggak kayak rusak atau mogok selama perjalanan? Heeh. Cuma operasinya Heeh. pernah tuh di Baturiti ya. Ya, Mm-mm. paling sering itu ditanyakan Baturiti. Karena kan muatan di truk itu full nih, Heeh. besar-besar. Jadinya itu mesinnya nggak mungkin nggak kuat kuat ya, nggak kuat nanjak gitu dan kepanasan. Itu udah jadinya mogok di sana. Dan untungnya juga kan langsung nih Pemiliknya, bapaknya. bapaknya yang memperbaiki karena kan Heeh. teknisi juga ya otomotif. Jadinya Oh. untuk hal-hal perbaikan itu cepet jadinya, nggak perlu lagi nunggu Langsung ke bengkel. bengkel ya, Iya. jadinya udah siap siaga gitu saat kendala-kendala kayak gitu tuh bapaknya udah langsung cus. Langsung Jadi cus. jadi lebih cepat jadinya lebih cepat. cepat tanggap. Iya tanggap tapi gitu. pernah di situ nginep 3 hari truknya Iya karena Di Baturiti? ya. Oh iya. karena parah Parah banget tuh. Nggak bisa dibawa, nggak bisa diperbaiki di saat itu juga. Iya, dibawa balik juga nggak bisa Nggak karena bisa. udah mati total. Itu berarti pengiriman ke Baturiti. Iya, jadinya dioper lagi barangnya ke Truk truk lagi lainnya. satu ya. Tadi berapa ada truknya jadinya? Armadanya sebenarnya armada. ada 3 ya, Tiga 3. Terus double 2 double 2 sama truk yang ketutup tuh 1. Oh, ketutup box ya. ya, Box. box gitu. Oh. Kalau dekat-dekat biasanya ada sih Grand Max dipakai Datsun gitu. Kalau Ada. dekat-dekat biasanya kemana tuh? Dekat-dekat tuh palingan daerah Samyan, Timpak, Bantas ya, Bantas, Lagatunjung, Sembung kayak gitu. Baru pakai mobil kecil. Iya, karena pengirimannya kan full muatan Ya. segitu, Datsun aja gitu. Berarti biasanya kalau pas mogok tuh barangnya dioper. Iya, dioper. Baru lanjutin ke Ngelanjutin lagi ke toko yang ketunda itu ya. Oke. Nah, bahas armada tadi kan udah nih bahas armada. Berarti armada ada 3. Iya. Sama tadi yang mobil kecil berarti 2. Ya. 2. Berarti nggak selalu mobil kecil dipakai. Iya. Kadang-kadang aja. Wah, ada laron. Iya. Habis hujan. Nah, kalau ke karyawan lagi nih. Kalau ke karyawan lagi tuh ada nggak kayak kecelakaan kerja di tempat kerja kayak gini? Ada nggak? Sampai fatal gitu. Nggak pernah. Nggak pernah. Biasanya kayak gimana yang sering terjadi? Ya paling ketimpa mie gitu kan biasa kita Pas nerima Kenapa apa barang. nih? barang. Apa nih? Mie ayam? Palingan mie serap soto ya. Serap soto ya. kan biasa ngoper taruh Iya, di gitu. atas tuh. Itu udah. Berarti yang di bawah dong ketimpa. Tiba dudanya di bawah ngoper. Iya, Kadang-kadang Heeh. kepedok kepalanya di atas gitu. Oh, kalau tiang. yang di atas, Tiang, ketimpa di iya, atas. di atas. Oh, gitu. Kalau sampai fatal sekali nggak sih? Nggak pernah. Kayak Palingan preset atau ya gimana tuh? kesleo gitu aja dikit-dikit. Yang basic-basic Iya, berarti. basic aja. Biasanya berarti masih aman gitu. Iya. Nih, San. Ada nggak jaminan ketenagakerjaan? Oke. Nah, kalau misalnya kan karyawan ngalamin kecelakaan nih, Iya. kecelakaan kerja, ada nggak jaminan kesehatannya, BPJS-nya atau apa gitu, Ada asuransinya? kalau asuransinya itu dibuatkan dari perusahaan BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadinya itu nanti kalau misalnya Ada kecelakaan kerja. kecelakaan kerja dalam bekerja itu nanti bisa diklaim itu. Kalau semisalnya nih dalam kecelakaan kerja sampai meninggal itu nanti keluar Oh, dananya bisa dananya, diambil, ya ditarik. dicairkan gitu. Baik. Nah, ada lagi pertanyaan. Ini pertanyaan yang agak ice breaking. Jadi, nih misalnya nih kalau ada tombol ajaib, buat ngubah satu hal di dunia kerja ini,
kakaknya tuh pengen ubah apa. Kalau misalnya aku sih contohnya tuh ngeklik tombol itu, wishlistnya berharapnya nanti libur kerjanya 1 bulan gitu. Ada nggak harapannya kayak ada tombol ajaib pengen ngubah apa gitu di dunia kerja? Kita pengen liburan aja. Liburan Terus gitu. gitu aja, mau liburan aja nggak ada list apa ngubah apa gitu. Ya diajak jalan-jalan Iya. lagi ya. Oh biasanya ada gini nggak? Iya, ada. Setiap gini ya, Tahun sekali. setahun sekali Setahun pasti sekali. ada aja. Heeh. Kayak Tirta Yatra. Tirta Kadang-kadang Mana lagi tuh? apa dari yang dibuat? Kayak timnya itu Outbound. ya kayak outbound outbound. ya. Terakhir kemarin kemana berarti nih? Kita ke Bedugul ya terakhir. Itu karena pas waktu itu nggak bertepatan sama Idul Fitri. Nggak nyepi ya. Jadinya bisa masih family gathering ya. Oh, family gathering. Waktu itu Tapi seru juga tuh kalau ke seru Bedugul. sekali itu. Karena dingin, sekarang cuacanya panas Iya. di sini. Tapi kalau belakangan ini misalnya ada family gathering lagi, kayak cuacanya hujan ya kalau ke Bedugul. Iya. Tapi sekarang bertepatan sama nyepi. Nyepi. Nggak bisa Jadinya Oh, Idul Fitri tadi Idul ya? Fitri Ah. sama Nyepi. Karena kalau diambil di Idul Fitri itu kan banyak sales-sales yang libur, libur. jadinya kita bisa libur gitu. Berarti kalau misalnya barengan tuh nggak bisa libur ini. Enggak, kalau di Idul Fitri sama Nyepi itu karena kan kita udah di Nyepinya libur, jadinya biar nggak double gitu. Oh, makanya ngambil berarti Iya. nanti tahun ini berarti ya nggak Iya. ngambil. Kayaknya enggak, iya. Tapi berharapnya Karena belum, iya. iya. Paling enggak Tirta Yatra lah. Nah, itu ya. Nah, kalau misalnya enggak family gathering. Gitu ya. Oh, berarti biasanya tripnya baru dua Iya. trip itu. Heeh. Kalau nggak family gathering, Tirta Yatra. Iya. Oh, ini menebus dosa. Iya, menebus Dosa-dosa. ke dewan-dewan. Tirta Yatranya kemana kemarin sempat? Kita waktu itu pertama itu ke Melanting ya. Mm-mm. Melanting, terus ke Kedua Uluwatu. Uluwatu. Ke Uluwatu waktu itu Uluwatu sambil Sambil family gathering juga. family di situ gathering baliknya. juga ya. Tapi si Tirta Yatra juga. Berarti dua kali Dua kali, dalam satu perjalanan. Iya. Dulu waktu emang view-nya bagus sih. Bagus. Untung nggak dijamret sama monyet-monyet. Iya. Tapi pas serunya itu family gatheringnya di Bedugul ya. Iya. Karena Apa? banyak dapat bonus dan banyak door prize menarik. yang menarik gitu ya keseruannya, dan itu gini juga kekeluargaannya itu kerasa banget. Oh, Ya, lebih karena dekat jadinya. lebih ya dekat. ada permainan kayak tarik tambang kayak gitu-gitu. Berasa 17-an. Iya, merasa anak-anak banget. Menolak ini biar nggak Iya, menolak tua. Menolak tua. Gitu. Berarti berharapnya mau family gathering yang banyak bonus-bonusnya lagi. Iya, tapi jangan di Bedugul, tempat Di mana? lain ya, pantai kayak gitu. Tapi kan cuaca sekarang ini panas nih. Panas. Ya, Nggak cocok ke pantai. nggak cocok. Iya, Panas. Nggak ada yang main game nanti. iya gitu lah. Semua berteduh nanti minum kelapa aja di pinggiran. Atau ke Kintamani ya, di danau. Ini mau mendaki mungkin. Kalau mendaki enggak? Oh, mendaki nggak? Ada yang excited kan mungkin nanti Iya. Ada. Ada anak-anak yang excited dan hobinya. ya hobinya. Kalau yang tua-tua kasihan. Berarti Ternyata ini sesak napas nanti. merasa nih Saya masih muda tapi Lututnya apa, tulangnya udah iya kerumut. tidur aja pengennya. Nah, ada lagi nih pertanyaan lagi. Dari semua hal tentang SDM, apa hal yang paling bikin kakak tuh kayak geleng-geleng kepala, gitu? Ada nggak tentang SDM di sini gitu? Biasanya sih kadang-kadang itu kurang diperhatiin aja. Nggak didengerin misalnya itu aja sih. Nggak didengerinnya suara kakaknya atau suara karyawan yang lainnya? kayak gini kayak Curhatnya atau gimana? kayak miskomunikasi lah. Oh. Karena kita akan menjelaskannya, mungkin tanggapannya dia itu beda. Oke, Ah. omongan atasan ke Ah, tim. iya. Ke Oh, tim oke. mungkin kita ngomong gini, tapi Penyampaiannya tanggapannya beda. jadinya. Mungkin kita menyampaikannya maksudnya gini, tapi dia tuh menerimanya gini Yang- lagi yang beda Z gitu, ya. jauh. Oh. Jadinya
miss jadinya. Iya. jadinya. Oh berarti emang masalah pertama itu kayak miss. Komunikasi aja. Tetap geleng-geleng. Iya. Ada lagi pertanyaan seru. Agak gini out of tetap topik cuman beda. gitu. Pilih yang mana, aku kasih opsi ya. Pilih yang mana. Kan sebagai bagian administrasi sama tadi apa? Bagian Kepala gudang. kepala gudang. Oke, itu ada pilih yang mana nih? Karyawan banyak tapi susah diatur atau sedikit tapi cerewet? Maaf dulu. Tapi cerewet. Cerewetnya apa? Cerewetnya misalnya Yang atasannya yang cerewet. enggak timnya. Oh, timnya. Kan anggapnya sebagai Cerewet. atasan nih. Ah. Kan bagian admin, Oh. administrasi sama kepala gudang. Gitu. Mau punya tim karyawan yang banyak tapi susah diatur atau tim sedikit tapi cerewet? Sedikit Kalau- cerewet ya. Tim sedikit tapi cerewet tapi pekerjaannya selesai. Selesai gitu. Oke. Ya itu paling penting sebenarnya. Iya. Kalau misalnya kalau aku kayak pusing pasti kalau misalnya banyak karyawan tapi susah diatur. Susah diatur. Kayak Dan stres pekerjaan sendiri. juga nggak selesai Tekanan gitu. batin. Iya. Iya. Lebih baik sedikit cerewet tapi pekerjaan selesai. Iya lebih enak. Lebih bertanggung jawab dia. Yang paling penting soalnya kalau kerja tuh harus tanggung jawab. Iya, tanggung jawab. Kalau nggak selesai tugasnya juga susahnya di kita jadinya Iya. kan. Nah, pastikan kalau dalam dunia kerja tuh ada tantangannya. Ada nggak apa sih tantangan terbesar ketika mau mengubah budaya kerja atau cara kerjanya gitu di bagian SDM gitu? Ada nggak budaya kerjanya tantangan terbesarnya ketika mau ngubah? Ada nggak? Ayo, ada nggak di sini? Mengubah SDM-nya ya. Mm-mm. Tantangan terbesarnya sebenarnya sih di gini aja. Di sifatnya atau gimana? Penerimaan aja ya. Penerimaan dari Atasan. penerimaan dari atasan aja. Maksudnya nerima kayak Masukan Oh enggak, dia nerima masukan kalau begini. Iya. Oh iya, karena masukan tuh kan penting ya. Kalau Iya. misalnya nggak diterima masukan kita ke atasan juga susah. Iya. Kan perlu approval kadang Iya. kan. Iya. Oke. Ada nggak sih cara, kalau dari kakak-kakak ini, cara biar karyawan itu atau orang itu nggak takut sama perubahan di tempat kerja gitu? Kayak tadi misalnya, karena satu orang buat masalah, otomatis karyawan lain kan ngeluh. Ada nggak cara biar dia tuh nggak takut kalau ada perubahan baru lagi gitu loh, tambahan baru? Kalau di sini sih teman-teman kayaknya udah gini ya, dari mental udah pada kuat-kuat ya mental gitu. dar- mental dardor. Ya baja-baja. Jadinya walaupun ada perubahan dia jalanin aja, nggak sampai sampai resign, nggak sampai Oh, nggak gitu. sampai gitu. Mungkin udah juga Karena karyawan lama-lama aja ya. karyawan Nggak ada yang lama-lama gitu, jadinya udah tahan banting lah gitu, udah tahu situasinya bakal kayak gini. Karena anggaplah si A buat owner nih, pasti nanti ada lagi peraturan baru, dia udah kayak punya firasat gitu, feeling udah feeling gitu. dia. Terbiasa jadinya Terbiasa dia. ya, pasti nanti ada lagi perubahan kayak gitu. Karena Mendengar gosip Iya, dari itu udah, oh ini orang ini melakukan kesalahan ini. iya gitu. Berarti ntar kan ada hal baru akan terjadi nih Iya, kayak gitu. kayak gitu, jadinya udah terbiasa. Oh ya udah jadi gitu mereka. Nah mungkin untuk ada lagi nih pertanyaan, lagi beberapa pertanyaan. Ada nggak contoh perusahaan atau usaha lain lah yang berhasil melakukan perubahan SDM kayak gitu? Ada pasti ya. Pasti ada. Kalau misal Pasti ada. benar pasti ada. Pasti ada. Karena kan itu kan kalau sudah punya tim pasti ada perubahan Iya. peraturan atau perubahan lainnya. Iya. Entah masalah dari tim tersebut, pasti ada problemnya. Namanya juga orang manusia, mengendalikan orang kan agak susah. Susah.
Oke. Kecuali dari diri sendiri ya. Niat tekadnya Niat, sendiri. baru. Tapi kan biasanya orang kayak berpikir tuh kalau misalnya pegawai atau karyawan lainnya, jangankan staff atau pegawai toko gini, pegawai lain misalnya bank atau lainnya pasti kayak, oh ini aku mau kerja aja deh, yang penting habis itu langsung pulang, habis itu sampai rumah udah nggak peduli lagi sama kerja. Iya. Kan banyak kayak gitu biasanya. Iya, Prinsipnya yang penting kerja aja udah, kerja aja. nyari uang aja gitu. Nggak mikirin lagi, oh PR besok gimana, nggak padahal ada yang lagi. cuek gitu. Iya. Gitu. Di sini ada gitu nggak sih kayak karyawan-karyawan yang kayak cuek gitu? Ada sih. Ada, pasti banyak ya. Karena sifatnya Ya, betul betul. yang minta hak dia gitu. Mungkin hak sama kewajibannya. Kadang ada yang nggak mau setelah pulang kerja tuh nggak mau diganggu lagi. Mm-mm. Oh udah besok aja deh karena kan udah bukan jam kerja lagi. Iya. Itu ngomel-mel marah dia kadang ngomel gitu. Nah ada nggak pesan untuk UMKM atau usaha lain yang mau mulai memulai mencari tim lagi gitu nggak? Ada nggak tipsnya atau pesannya untuk menjalani usahanya yang mau merekrut tim baru kayak gitu, ada nggak? Kalau tipsnya itu sih dilihat dari mungkin usia dulu ya. Usia, karena mungkin dari usia tuh bisa mendatangkan gini, anggaplah generasi Ya, apa sekarang Gen Z. Gen Z. kayak gitu, generasi baru, dan pemikiran pun juga nanti Beda ya. beda gitu. Oke. Dari usia dan mungkin pendidikan juga ya. Pendidikan. Iya. Masih penting nih. Iya, masih penting kayak gitu, pendidikan. Dan sebenarnya sih attitude juga. Takutnya ada yang ngelonjak. Iya, walaupun kadang-kadang udah berpendidikan tapi kan ada juga nggak punya attitude gitu. Oke. Sebenarnya pendidikan sih menurut saya nomor dua, etika nomor satu. nomor satunya etika, attitude, kemauan, dan kerja keras, kerja keras, tanggung jawab, terutama tanggung jawab pada perusahaan yang dia kayak job desk-nya dia. job desk dia gitu, tanggung jawab pada pekerjaan di bagian dia gitu. Ya sih itu penting juga, apalagi attitude untuk zaman sekarang. Iya. Pertama kayak pasti kan kita kan ngerekrutnya tuh kalau misal kayak gini kan mesti kayak Gen Z. Iya. Nggak mungkin yang sudah gen-gen sebelumnya kan. Lagi gotong sakit pinggang. Iya. Tapi udah berumur. Karena di sini anggaplah kan gini, Keperluannya berat-berat gitu. Karena kan di sini toko grosir ya. Iya. Ya, Mbak. Ada yang beli dosan gitu. Iya. Tadi kan juga ngirim ke sana. Iya, jauh-jauh. Belum lagi nurunin barang yang di sana kan. Ini aja beras berapa kilo? Iya. Belum lagi misalnya customernya yang agak cerewet gitu ya, jadinya harus yang ngelus-ngelus dada lah, bilang sabar gitu. Iya benar. Iya, jadinya ya carilah usia yang emang udah bisa kayak ngatur emosinya juga, bisa nerima pendapat dari orang lain kayak gitu. Benar. Kalau kerja tuh penting juga. Iya. Jangan lupa ngatur emosi juga penting. Iya. Kadang kalau dia nggak bisa ngatur emosi sama teman kerja juga, ntar masalah rumah dibawa ke sini. Iya, kayak nah gitu. itu sering terjadi. Di rumahnya ada masalah, di sini yang kena. Sempat ngalamin juga. Iya gitu. Jadi takutnya ya yang nge-handle kayak bagian administrasi atau apa tuh atasannya pusing. Agak. Kadang juga kita kan nggak bisa kerja kayak pakai hati. Maksudnya pakai hati ke orang. Kalau pakai hati terus kan kayak kasihan, tak kok dimarahin. Oke guys, sekarang ada kesempatan untuk melihat langsung di toko ceria, ditemenin sama Mbak Emi. Ya, Di sini dijelasin ya Rati. bagian kasirnya dengan Halo, nama saya Melda. Jadi di sini job desk-nya apa? Sebagai kasir. Kasir. Biasanya cuma ngejalanin transaksi atau ada lagi yang lainnya? Ada mau bersihin toko, Rak rokok. order rokok, Heeh.
Majang-majang rokok. Oke, itu job desk-nya yang di kasir di sini.